Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita, puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih pada bab yang ke-201, yaitu babu sunnatil maghrib ba'daha wa qablaha. Bab tentang salat sunnah qabliyah maghrib dan salat sunnah ba'diyah maghrib. Jadi kita masih dalam pembahasan tentang sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Hadis yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman sya'a. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi yang menghendaki. Nah, ini menunjukkan dianjurkannya seorang untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah qabliyah maghrib, yaitu 2 rakaat. Kemudian pada dasarnya sebuah perintah itu adalah untuk hal yang wajib. Ya, ini dalam ilmu usul fikih bahwa sebuah perintah pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib, tetapi bersifat anjuran. Nah, di dalam hadis ini kita pun jumpai hal tersebut. Yani pada dasarnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sholat sunnah qabliyah maghrib, pada dasarnya perintah adalah untuk menunjukkan hal yang wajib. Ya, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Beliau mengulangi 3 kali. Namun ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah ini tidak bersifat wajib. Dari mana diketahui? Karena ada kalimat yang beliau ucapkan sesudah itu, yaitu kalimat liman sya'a, bagi yang mau, bagi yang menghendaki sholat, silakan sholat. Nah, kalimat liman sya'a ini yaitu menurunkan perintah tadi itu dari hal yang semestinya wajib kepada hal yang bersifat anjuran, bersifat sunnah, tidak wajib. Nah, jadi ini contoh tentang masalah yang kita bicarakan tadi, bahwa pada dasarnya perintah itu hukumnya adalah untuk sebuah kewajiban. Tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa
perintah tersebut turun derajatnya dari wajib kepada anjuran, dari wajib kepada sunnah, maka dia menjadi anjuran atau menjadi sunnah dan tidak wajib. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang sholat-sholat sunnah, tentu semuanya adalah bersifat anjuran. Sholat-sholat nafilah. Hanya saja ada yang muakkadah dan ada yang ghairu muakkadah. Ada sholat-sholat sunnah, ya sunnah rawatib yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan. Nah, di antaranya adalah sholat sunnah qobliyah maghrib. Ya, qobliyah maghrib itu ya sunnah saja, artinya bukan ghairu muakkadah, ghairu muakkadah. Dan telah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Ada satu riwayat menyebut 10 rakaat. Nah, 12 rakaat tersebut 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Ini jumlahnya 12 rakaat. Ada riwayat Abdullah bin Umar 10 rakaat. Kalau 10 rakaat berarti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, ini tentang sunnah-sunnah rawatib yang muakkadah, yang dianjurkan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qol, dan dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu kibara ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya indal maghrib. Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguh aku telah melihat, aku menyaksikan para sahabat-sahabat Nabi SAW, para sahabat-sahabat yang besar, bahwa mereka bersegera, ya, berdiri, ya, waktu akan sholat maghrib, yaitu di tiang-tiang Masjid Nabawi. Artinya untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Jadi para sahabat dahulu mereka mengerjakannya dan mereka menjadikan tiang-tiang masjid itu sebagai sutroh. Sutroh itu sesuatu benda yang ada di depan kita ketika sholat sendirian. Ketika sholat sendirian atau ketika menjadi imam. Jadi hendaknya ada sutroh di depan kita. Ya, yang tingginya kurang lebih ya mungkin 30 cm ya, ada di depan kita. Nah, termasuk sutroh adalah tiang-tiang masjid. Kita masuk atau tembok masjid. Ya, kita datang, kemudian kita mendekati ke tiang masjid. Ya, jarak kurang lebih tempat berdiri kita dengan sutroh itu ya kurang lebih 1 meter 20 cm atau 1,5 meter, agak jauh. Jadi intinya bahwa hendaknya ada sutroh di depan kita ketika akan mengerjakan sholat yang bersifat sendirian. Ya, ketika kita sholat sunnah, datang ke masjid, ya maka kita sholat sunnah, apabila masjid itu ada tiangnya, ya kita sholat di belakang tiang itu. Ya, jadi tiang berada di depan kita, kemudian kita berdiri. Ya, sejarak kurang lebih 120 cm dari tempat berdiri kita ke tiang itu. Atau lebih sedikit tidak mengapa. Ya, ini antara hal-hal yang memang disunnahkan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Bagaimana yang diberitahukan oleh Anas bin Malik. Kata beliau, aku melihat, aku menyaksikan bahwa para sahabat-sahabat yang agung, yang mulia, setelah azan maghrib, mereka langsung ke depan tiang-tiang masjid itu. Yani menjadikan tiang masjid sebagai sutro mereka mengerjakan sholat sunnah qobliyah maghrib.
Nah, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya ketika kita sholat itu hendaknya ada sutroh di depan kita. Bahkan dalam masalah ini memang ada khilaf di antara ulama. Sebagian ada yang mengharuskan, mewajibkan memakai sutra ketika sholat. Sebagian ada yang menganjurkan atau hukumnya tidak sampai wajib, tapi anjuran yang sangat. Sehingga seorang ketika sholat tidak dilewati oleh orang yang lewat. Ya, dia lebih aman ketika sholat. Jadi tentang penggunaan sutroh, ya, yaitu benda yang ada di depan kita. Kemudian sutroh bisa juga, sebagaimana saya katakan tadi, tiang masjid atau tembok masjid yang ada dalam masjid kita jadikan sebagai sutroh. Atau mungkin kadang-kadang kita datang terlambat, ada orang-orang yang duduk sambil menunggu iqamatus shalah. Nah, kita boleh sholat di mereka depan kita, kita di belakang mereka. Kita jadikan mereka sebagai sutroh. Nah, ini juga dibolehkan. Dibolehkan. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa sholat sunnah qobliyah maghrib itu adalah 2 rakaat. Ini termasuk yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh seorang yang akan mengerjakan sholat maghrib setelah adzan, maka dia kemudian mengerjakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat qobliyah maghrib sebelum iqamah dikumandangkan. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini ba'da ghurubi syams qabla al-maghrib. Kunna, kami dahulu, nusalli ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami salat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami salat 2 rakaat setelah matahari terbenam, yakni sebelum salat maghrib. Artinya setelah azan maghrib, kemudian kita dianjurkan untuk salat sunnah qobliyah maghrib 2 rakaat. Faqila, Anas ditanya, Anas bin Malik ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallaha? Apakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengerjakan salat itu, yakni qobliyah maghrib? Kata Anas bin Malik, kana yarona nusallihima. Beliau dahulu melihat, menyaksikan kami salat 2 rakaat itu sebelum maghrib. Falam ya'murna walam yanhana. Maka beliau tidak memerintahkan kami dan juga tidak melarang kami. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa salat qobliyah maghrib adalah sunnah ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah, bukan sunnah yang muakkadah. Hadis yang saya bawakan tadi, hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa sunnah itu ada 3 macam. Ada sunnah qauliyah berupa ucapan. Ada sunnah fi'liyah berupa perbuatan. Jadi yang pertama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada berupa perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ada sunnah yang ketiga adalah sunnah takririyah. Yang mana beliau melihat para sahabat mengerjakannya, namun beliau tidak melarang mereka. Ya, beliau tidak melarang mereka. Ini artinya beliau menetapkan. Artinya beliau menetapkan tentang bolehnya perbuatan tersebut atau amalan tersebut. Ini namanya sunnah takririyah. Sunnah takririyah. Jadi ada 3 macam sunnah. Sunnah qauliyah berupa ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sunnah fi'liyah berupa perbuatan beliau. Dan yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu berupa ketetapan-ketetapan beliau yang mana beliau menyetujui sebagian dari amalan yang dikerjakan oleh para sahabat, walaupun beliau tidak melakukannya. Tapi beliau diam, beliau membiarkan mereka mengerjakannya. Ya, ini artinya sunnah takririyah. Sunnah yang disepakati, yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, wa anhu, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, kunna bil Madinati, kami dahulu ketika berada di kota Madinah, fa idza adzana al muadzinu lis salatil maghrib, apabila sang muadzin mengumandangkan azan untuk sholat maghrib, ibtadaru as-sawariyah, maka para sahabat dahulu langsung menuju ke tiang-tiang masjid. Faraka'u raka'ataini, lalu mereka sholat 2 rakaat, yakni qabliyah maghrib. Hatta inna rajula al-ghariba la yadkhulul masjidah, bahkan sampai-sampai kadang-kadang ada orang asing yang baru pertama datang kota Madinah, masuk ke masjid Nabi di saat maghrib itu, ada di antara mereka yang mengira fayahsabu anna sholata qad sulliyat, yang mana mereka mengira bahwa sholat maghrib sudah dikerjakan, min kathrati man yusallihima, karena banyaknya para sahabat yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah maghrib. Ya, jadi hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim, menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya sholat sunnah qabliyah maghrib, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Ya, begitu azan maghrib, mereka segera menempati, mencari tempat di depan tiang-tiang masjid. Artinya mereka jadikan tiang masjid sebagai sutroh. Ya. Sehingga kata Anas bin Malik, kalau ada orang asing yang datang di saat itu, mereka mengira bahwa sholat maghrib sudah dikerjakan. Karena banyaknya sahabat yang mengerjakan sholat qabliyah maghrib. Nah, jadi intinya bahwa sholat sunnah qabliyah maghrib adalah sunnah yang dianjurkan, ya, meskipun ghairu muakkadah, walaupun tidak muakkadah, namun ia termasuk yang dianjurkan untuk kita kerjakannya sebelum sholat maghrib berjamaah. Kemudian bab yang berikutnya, bab yang ke-202, atau dalam sebagian cetakan 203. Babu sunnatil isya'i ba'daha wa qablaha. Bab tentang sholat sunnah isya, baik qabliyah isya ataupun ba'diyah isya. Ya, sunnah qabliyah isya atau sunnah ba'diyah isya. Di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang sudah dibacakan, beliau mengatakan, Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal isya. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sesudah sholat isya. Wa hadis Abdullah bin Mughaffal, dan hadis Abdullah bin Mughaffal, yaitu baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada sholat. Hadis ini sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Inti dari 2 hadis ini yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan sholat sunnah rawatib isya. Jadi ada qabliyah, ada ba'diyah. Ba'diyah isya ini termasuk salah satu sunnah yang muakkadah. Salah sunnah yang dianjurkan, ditekankan kita untuk mengerjakannya, yaitu sunnah ba'diyah isya. Berapa rakaat? 2 rakaat. Loh, apa ada dalil tentang sunnah qabliyah isya? Kalau sebelum sholat isya, apa ada dalilnya, ada sunnahnya? Jawabannya ada. Ya, sebelum sholat isya ada sholat sunnah 2 rakaat qabliyah isya. Dalilnya adalah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, hadis Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada salat. Yang dimaksud 2 adzan adalah antara adzan dan iqamah. Iqamah juga disebut sebagai adzan.
Ya, jadi setiap antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah qobliyah, sholat yang kita lakukan. Antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Semua ada qobliyahnya. Semua ada qobliyahnya. Ini tentang sholat-sholat sunnah, qobliyah, ataupun ba'diyah dari sholat lima waktu yang disebut dengan sholat ar-rawatib, sunnah rawatib. Kemudian bab yang berikutnya, babu sunnatil jumu'at. Bab tentang sholat sunnah ketika kita mengerjakan sholat Jumat. Nah, di antara hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau mengatakan, ya, beliau sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rak'ataini ba'dal Jumat. Yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 2 rakaat sesudah Jumat. Bagian riwayat 4 rakaat. Ini artinya bahwa pada hakikatnya kalau kita berbicara, dan memang ini salah satu di antara masalah khilafiyah di antara ulama, kalau kita mencermati hadis-hadis Nabi SAW di hari Jumat, maka kita tidak akan jumpai bahwa beliau mengerjakan qobliyah Jumat. Ya, kita tidak akan menemukan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Karena beliau itu kalau akan jadi khotib, langsung naik ke mimbar. Tidak transit dulu ke masjid. Ya. Tidak. Tapi langsung naik mimbar, kemudian beliau, kemudian dikumandangkan azan, kemudian beliau menyampaikan khutbah Jumat. Ya. Jadi memang ada ikhtilaf di antara ulama-ulama fikih, apakah ada sunnah qabla Jumat. Bagian ulama Syafi'iyah dan yang lainnya mengatakan ada qobliyah Jumat itu. Tapi mereka memakai kias atau hadis yang dhaif. Karena pada dasarnya para sahabat ketika datang ke masjid, mereka sholat 2 rakaat qobliyah, sholat 2 rakaat tahiyat masjid, dan mereka duduk. Atau ada juga sholat yang sebagian ulama menamakan dengan sholat sunnah intidhar. Itu dikerjakan sebelum sholat Jumat. Ya seberapa aja. Sambil menunggu khotib naik mimbar. Seorang sholat 2 rakaat salam, bangun lagi berdiri 2 rakaat salam, bangun lagi berdiri 2 rakaat salam. Ya. Sampai khotib naik mimbar. Baru dia berhenti. Ini sunnah tapi bukan sunnah qobliyah. Sebagian ulama menyebut sunnatul intidhar. Sholat sunnah sambil menunggu khotib naik mimbar. Nah. Adapun tentang sholat qobliyah Jumat, jelas bahwa Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya. Karena beliau langsung naik ke mimbar. Adapun tahiyat masjid, iya. Ya, bahkan beliau sangat menganjurkan orang yang masuk masjid di hari Jumat, meskipun khotib sedang menyampaikan khutbah, tetap dianjurkan orang itu sholat 2 rakaat. Sunnah apa yang dikerjakan? Tahiyat masjid. Bukan qobliyah Jumat, tapi tahiyat masjid. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, meskipun demikian memang ada ikhtilaf di antara ulama tentang apakah ada sholat qobliyah Jumat atau tidak. Bagian ulama mengatakan tidak ada, karena memang tidak dicontohkan dan para sahabat dahulu juga tidak melakukannya. Adapun sholat sambil menunggu khotib naik mimbar, itu betul ada. Para sahabat mengerjakannya. Tidak ada batasan tertentu. Seorang misalnya datang jam 11. Azannya jam 12 kurang seperempat. Berarti dia memiliki waktu berapa? 45 menit.
Nah, dalam waktu 45 menit ini menunggu khotib naik mimbar, dia boleh mengerjakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, seberapa dia dapat. Ya, seberapa dapat. Ini dianjurkan. Ya, ini termasuk yang dikerjakan oleh para sahabat dahulu. Ya, radhiyallahu anhum, ketika menunggu khotib atau Nabi SAW naik mimbar, mereka sambil menunggu, mereka sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sedapat mungkin, sedapatnya. Sedapatnya. Baik. Tetapi kalau sholat ba'diyah Jumat, itu jelas ada. Sholat ba'diyah Jumat itu jelas ada. Ya, yang tadi kita bicarakan adalah qobliyah Jumat. Itu yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Namun sebagian mazhab menganjurkan. Ya, dan ini masalah khilafiyah, yaitu ada masalah-masalah yang ada perbedaan di kalangan ulama. Namun kalau Anda bertanya, kalau menurut Ustaz apa? Ya, kalau kami jelas memang kalau masuk masjid, hanya sholat tahiyat masjid, kemudian duduk. Sambil menunggu khotib. Duduk bisa baca Quran, baca surah Al-Kahfi. Atau kalau kita ingin mengerjakan sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya juga boleh. Ini yang kami kerjakan ya dalam masalah ini. Berkaitan dengan sholat-sholat sunnah, berkaitan dengan Jumat. Adapun sesudah sholat Jumat, itu ada sunnahnya. Ya, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat sholat ba'diyah Jumat. Bagian riwayat mengatakan bahwa Nabi SAW, kalau sholat di masjid, ba'diyah Jumat, beliau mengerjakan itu 4 rakaat. Atau 2 rakaat. Kalau di rumah, beliau mengerjakan, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah beliau mengerjakan 2 rakaat. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, rahimahullah ta'ala, entah itu di rumah atau di masjid, kalau seorang menghendaki sholat ba'da Jumat 2 rakaat, silahkan. Kalaupun dia ingin mengerjakan 4 rakaat, juga silahkan. Ini kata beliau, yakni pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala. Jadi terserah, seorang mau sholat 2 rakaat setelah Jumat atau 4 rakaat, tidak mengapa. Hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jumu'ata", apabila salah seorang di antara kalian dia mengerjakan sholat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sunnah sesudah Jumat itu 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Dan hadis ini bukan dalil bagi orang yang mengerjakan sholat duhur setelah sholat Jumat. Karena ada sebagian mazhab atau sebagian orang yang mengerjakan sholat duhur setelah sholat Jumat. Ini tidak benar. Ya. Tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tidak pula oleh para sahabat. Ya. Jadi sholat Jumat itu 2 rakaat. Sesudah Jumat ada sholat sunnah. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Cukup dengan 2 rakaat, boleh. Atau 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini yang ada berkaitan dengan sholat Jumat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da al-jumu'ati hatta yansarifa.
adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu kana la yusalli ba'dal jumu'ati. Beliau itu tidak mengerjakan sholat ba'diyah Jumat. Hatta yang sorifah, sampai beliau pulang. Sampai di rumah, fayusalli rak'ataini fi baitihi. Sampai di rumah beliau, baru beliau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat 2 rakaat. Makanya, bagaimana yang saya katakan tadi, bahwa sholat sunnah ba'diyah Jumat itu ada riwayat 2 rakaat, ada riwayat 4 rakaat. Kalau beliau mengerjakan di masjid, beliau mengerjakan 4 rakaat. Bagaimana hadis Abdullah bin Umar. Tapi kalau beliau mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib di rumah, itu beliau mengerjakan 2 rakaat. Ini ya, di antara penjelasan ya para ulama tentang qobliyah, tentang ba'diyah Jumat. Tentang sholat Jumat, ba'diyah Jumat ini, ya, tentang ba'diyah Jumat ini, kalau seorang mengerjakan di masjid, ya, itu hal yang dibolehkan. Tapi lebih afdal kalau dia sholat di rumahnya. Ya, lebih afdal kalau dia sholat di rumahnya, karena memang sholat sunnah itu dianjurkan di rumahnya. Kalau di rumah 4 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Kemudian juga di sini ada pembicaraan tentang masalah qobliyah Jumat, tentang pendapat-pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya. Tapi yang memang mantap betul bahwa tidak ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Ya. Yang ada itu tahiyat masjid. Kalau seorang masuk masjid, di hari Jumat dia sholat sunnah tahiyat masjid. Namun karena ini masalah ikhtilaf di antara ulama, maka kita pun tidak boleh mencegah. Kalau ada orang sholat sunnah qobliyah maghrib, qobliyah Jumat, tidak boleh bilang tidak ada, duduk, tidak boleh. Tapi biarkan, ya, karena mereka mengikuti yang ijtihad sebagian ulama. Ini masalah-masalah ikhtilaf yang kalau masing-masing berpegang pada prinsipnya. Ya, jadi kita kalau ditanya tentang kami dalam masalah ini, kami cenderung kepada memang tidak ada sholat qobliyah Jumat. Ya, yang ada itu ba'diyah Jumat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Lalu dari mana dasar mereka, Ustaz? Sebagian mazhab yang mengadakan sholat, mengatakan ada sholat qobliyah Jumat. Dan kias. Ya. Silakan buka kitab-kitab mereka. Semua karena kias. Kias kepada qobliyah zuhur. Bagaimana ada qobliyah zuhur, ya ada qobliyah Jumat. Itu begitu saja. Tapi kalau dari contoh Nabi SAW, para sahabat, ya mereka memang tidak mengerjakan qobliyah Jumat. Ya. Rasulullah SAW datang langsung naik mimbar. Di mana waktu sholatnya? Langsung naik mimbar, salam, kemudian adzan, kemudian beliau menyampaikan khutbah. Ya. Para sahabat pun masuk masjid, sholat 2 rakaat, tahiyat masjid. Sebagian ada yang melanjutkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sambil menunggu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk khutbah Jumat. Nah, ini masalah-masalah yang ada, di antara masalah yang ada pada hari berkaitan dengan sholat sunnah, ya, di hari Jumat. Bab yang berikutnya. Babu istihbabi ja'lin nawafil fil bait. Sawa'un ar-ratiba wa ghairiha. Wal amr bitahawulin nafilah min mawdhi'il faridah awil fasal bainahuma bikalah. Bab yang akan kita bahas ini berkaitan dengan dianjurkannya kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib misalnya atau yang lainnya, itu dianjurkan dikerjakan di rumah. Baik sholat sunnah rawatib ataupun
sholat sunnah yang lainnya. Itu dianjurkan kita mengerjakan sholat sunnah itu di rumah kita. Kemudian juga dianjurkan wal amru bitahawul linnafilati min mawdi'il faridah. Kata Imam An-Nawawi, bab ini juga menjelaskan tentang dianjurkannya. Ini anjuran, bukan wajib. Kalau seorang setelah sholat wajib di tempat ini, setelah selesai sholat wajib, setelah dia ingin setelah wirid atau zikir sudah sholat, dan dia ingin mengerjakan sholat ba'diyah, hendaknya dia pindah ke tempat sampingnya. Ya, at-tahawul. Ya, yaitu pindah. Dan ini banyak kita jumpai di masyarakat. Kayak kelihatannya ya banyak orang yang tahu. Ya, bahwa kalau setelah sholat wajib, seorang ingin sholat sunnah, biasanya dia cari tempat yang lain. Pindah ke sampingnya, atau ke belakangnya, atau ke depannya. Ya. Jadi ini hal yang dianjurkan. Atau kemungkinan kedua, setelah sholat wajib, sebelum sholat sunnah ba'diyah, itu dianjurkan untuk berbicara. Ya, supaya ada pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Karena ada sebagian, dan ini termasuk hal yang keliru sebetulnya. Sebagian orang kalau sholat berjamaah, begitu imam salam, ya, dari sholatnya, setelah juga makmum ini salam, dia langsung berdiri sholat. Itu kalau sholat tersebut dijamak. Kalau sholat itu jamak qashar, iya. Begitu selesai salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung berdiri untuk mengerjakan sholat yang berikutnya yang belum dia lakukan karena dia jamak. Ya. Tapi kalau seorang tidak menjamak sholatnya, dia sholat di masjid berjamaah, maka dia dianjurkan setelah wirid, ya, setelah zikir sesudah sholat, kalau dia akan mengerjakan sholat sunnah, yaitu pindah ke tempat yang sampingnya. Atau mungkin dia berbicara dengan orang lain. Ini untuk menjelaskan bahwa ada pemisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu ayuhan nas fi buyutikum." Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sesungguhnya salat yang paling afdal itu adalah salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Kecuali salat yang wajib. Salat yang wajib dianjurkan diperintahkan di masjid. Tetapi kalau salat sunnah lebih utama, lebih baik adalah di rumah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para ulama menyebutkan tentang hadis ini, ya, bahwa sebaik-baik sholat adalah di rumah kecuali sholat yang wajib. Dan ini tentu yang dimaksud adalah untuk laki-laki. Adapun wanita yang jelas sholat mereka di rumah itu lebih utama. Lebih afdal. Itu wanita. Adapun laki-laki, ya, sholat wajib itu dianjurkan di masjid. Sedangkan sholat yang sunnah itu lebih dianjurkan dikerjakan di rumah.
Nah, hadis ini bahwa afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling afdal adalah salatnya seseorang di rumahnya, ya, kecuali salat wajib. Hadis ini mencakup semua salat-salat sunnah. Salat sunnah apa saja, ya, yang kita ingin mengerjakannya paling utama adalah di rumah. Lain halnya kalau salat itu salat wajib. Kalau salat wajib kita dianjurkan atau diperintahkan di masjid, ya. Tapi kalau salat sunnah lebih utama, lebih afdal dikerjakan di rumah. Nah, bahwa salat yang dikhususkan untuk di masjid, dari salat sunnah, itu ya mungkin hanya salat tahiyat masjid. Jelas. Seorang salat tahiyat masjid kalau dia masuk masjid, ya, dia dianjurkan salat tahiyat masjid. Adapun salat, misalnya salat duha, salat tahajud, ya, salat witir, atau salat-salat sunnah yang lainnya, semua itu dianjurkan dikerjakan di rumah, ya, kerjakan di rumah. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang di antara hikmah ketika seorang dianjurkan sholat sunnah di rumahnya, ini juga adalah untuk menjauhkan diri seorang dari perasaan riya. Minta dipuji, dilihat oleh manusia, ya. Makanya dianjurkan di rumah. Tentu ini bagi orang yang rumahnya mungkin dekat dengan masjid. Sehingga kalau dia sholat sunnah di rumahnya, begitu iqamat sholat, dia langsung ke masjid. Masih dapat sholat berjamaah. Tetapi misalnya seorang tinggalnya jauh dari masjid, karena memang darurat. Sehingga dia, kalau misalnya sholat di rumah dulu, sholat sunnah di rumah, baru dia ke masjid, itu mungkin akan terlambat. Akan terlambat. Maka dalam hal ini tidak mengapa seorang sholat sunnah di masjid. Karena kalau dia sholat di rumahnya, bisa jadi terlambat. Ketika dia berangkat ke masjid, ternyata sudah mulai sholatnya. Maka dalam keadaan demikian, tidak mengapa dia sholat sunnah di masjid. Baik. Kemudian di antara hikmah dari dianjurkannya kita mengerjakan sholat sunnah di rumah, di antara hikmahnya adalah supaya rumah kita itu ya juga diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ada sholatnya, ada bacaan Qur'annya. Jadi rumahnya tidak gersang. Rumah-rumah yang gersang itu yang tidak ada ibadahnya di rumah itu. Tidak terdengar bacaan Al-Quran. Tidak ada sholat sunnah di rumah itu. Ya. Ini membuat rumah itu gersang. Bahkan orang-orangnya pun bisa gersang hatinya. Tetapi kalau rumah itu sering digunakan untuk sholat-sholat sunnah, untuk berzikir, baca Al-Quran, maka insya Allah rumah tersebut akan diberkahi oleh Allah Ta'ala dan dijauhi oleh syaitan. Ya. Karena syaitan itu senang rumah-rumah yang gersang dari ibadah. Itu datangi oleh syaitan. Disenangi oleh syaitan kalau rumah itu rumah-rumah yang gersang. Jarang dilakukan ibadah di rumah itu. Rumah ini menjadi sarangnya syaitan. Menjadi tempat yang disenangi oleh syaitan. Kemudian yang antara hikmah yang lain, sholat di rumah itu juga mendapat rahmat dari Allah. Ketika seorang melakukan sholat sunnah ya di rumahnya, juga dengan harapan Allah menurunkan rahmat, belas kasihannya
kepada orang-orang yang ada di rumah tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Yani jadikanlah bagian dari salat kalian itu di rumah. Jadikanlah sebagian dari salat kalian itu di rumah. Yaitu salat-salat sunnah. Kalau salat wajib di masjid. Tapi supaya rumah kita mendapat bagian dari salat, kita dianjurkan salat sunnah di rumah. Ij'alu min salatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian dari salat kalian lakukan di rumah. Wala tattakhiduha kuburan, dan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena di kuburan tidak ada salat dan tidak boleh salat di kuburan. Maka jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tapi jadikan dia sebagai rumah. Yang di sana ada baca Al-Qur'annya, ada sholat-sholat sunnahnya, ada zikir pagi petangnya, dan seterusnya. Ya. Jadi kita dilarang menjadikan rumah kita seperti kuburan. Yang tidak ada sholatnya, tidak ada bacaan Al-Qur'annya. Ya. Baik. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah. Jadi ada bagian dari sholat kita yang kita lakukan di rumah, yaitu sholat yang bukan wajib, tetapi sholat-sholat sunnah. Kemudian Nabi SAW melarang rumah kita jadi kuburan. Ini juga mengandung perintah atau larangan mengubur jenazah di rumah. Tidak boleh. Kalau ada orang meninggal, dia wasiat. Nanti kalau aku mati, kalau aku meninggal, kuburkan aku di rumahku. Tidak boleh dilakukan. Ya. Karena kita tidak boleh menjadikan rumah itu kuburan. Rumah ya tempat tinggal. Untuk kita tempati, untuk kita ibadah di situ. Ya, ibadah-ibadah yang dianjurkan, dikerjakan di rumah. Ya. Jadi, ini tentang hadis yang baru kita dengar. Berbeda dengan para nabi. Kalau para nabi itu memang mereka diperintahkan, ya, kalau meninggal itu dikuburkan di kamar mereka, di tempat kematian mereka. Artinya di rumah mereka. Itu para nabi. Adapun selain mereka tidak. Makanya ada kuburan-kuburan kaum muslimin. Kalau orang muslim meninggal, ya dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Jangan dikubur di pekarangan rumah. Karena ada sebagian kaum muslimin. Ya, kadang-kadang wasiat. Dia berwasiat, kalau aku meninggal, kuburlah aku di pekarangan rumahku. Entah bagian belakang atau depan. Dan ini tidak benar. Ya. Tapi orang yang meninggal itu dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Hikmahnya banyak. Kalau ada yang ziarah kubur, dia mengucapkan salam. Dia mendoakan orang yang di kuburan itu. Tetapi kalau dikuburkan di pekarangan rumah, pertama tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Kalau seorang kalau meninggal, kubur di pekarangan rumahnya. Tidak ada contohnya. Kemudian yang kedua, kalau seorang dikuburkan di pekarangan rumah,
Ya. Mungkin dilalaikan. Karena kebanyakan orang datang ke kuburan umum. Kuburan kaum muslimin. Ketika ziarah. Atau ada orang meninggal. Mereka masuk dan mengucapkan salam. Untuk penghuni perkampungan itu. Ya. Kemudian mereka mendoakan orang-orang muslimin di situ. Tapi coba kalau dikubur di pekarangan rumah. Tidak ada orang yang datang. Ya. Nah oleh karena itu, kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ajaran beliau, inilah yang paling selamat. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk, ada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang lebih dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi." Apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan salatnya di masjidnya. Ya, salat berjamaah di masjid. Kalau sudah selesai salat berjamaah di masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Hendaknya dia menjadikan rumahnya itu juga mendapat bagian dari salat. Ya. Yaitu dengan mengerjakan salat sunnah di rumahnya. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Keutamaannya adalah disebutkan di sini, ya, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Karena sungguhnya Allah menjadikan dari salat orang itu di rumahnya, Allah jadikan kebaikan. Allah menjadikan kebaikan pada rumah orang tersebut. Ya, Allah jadikan kebaikan pada rumah orang tersebut. Yaitu dengan dia mengerjakan salat di rumahnya. Allah jadikan kebaikan di rumah itu. Nah, ini keutamaan salat sunnah di rumah. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salati khaira. Sesungguhnya Allah jadikan di rumahnya, dari salatnya di rumahnya dia itu, salat sunnah tadi, Allah jadikan kebaikan. Berarti hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa salat sunnah yang dikerjakan di rumah itu lebih afdal daripada salat sunnah yang dikerjakan di masjid. Kecuali salat tarawih di bulan Ramadan. Itu dianjurkan di masjid. Karena ada hadis-hadis. Man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailati. Hadis riwayat Imam Abi Daud. Hadis sahih. Tentang sholat tarawih. Barang siapa yang sholat bersama imam, yakni di masjid, kaum muslimin sholat tarawih, sampai imamnya selesai sholat tarawih, dia juga selesai, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat semalam penuh. Jadi pengecualian tentang sholat tarawih di masjid itu lebih utama daripada di rumah. Tapi selain itu sholat sunnah dianjurkan di rumah. Ya, jadi sholat an-nafilah, sholat sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan lebih afdalnya di rumah. Kemudian hendaknya seorang muslim menjadikan rumahnya atau bagian dari sholatnya di rumahnya. Supaya juga dia mengikuti contoh dari Nabi SAW atau keluarganya
menjadikan dia sebagai contoh dalam ibadah, sehingga mereka terbiasa beribadah kepada Allah karena dia memberi contoh ketika dia di rumahnya, sholat sunnah di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya sholat sunnah di rumah, juga ada zikirnya. Ada tasbih, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ini hikmah dari sholat sunnah di rumah. Satu hadis lagi, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Umar bin Atha, beliau berkata, dari Umar bin Atha, kata beliau, anna Nafi bin Jubair, bahwasanya seorang yang bernama Nafi bin Jubair arsalahu ila Sa'ib bin ukhti Namrin. Nafi ini mengutus Umar bin Atha ke Sa'ib bin ukhti Namr, kepada Sa'ib. Diutusnya beliau ini yas'aluhu an syai'in ra'a minhu Muawiyah fi shalah, untuk bertanya tentang sesuatu yang dilihat oleh Muawiyah dalam sholat. Faqal na'am, sallaitu ma'al jum'ata fil maqsurah. Pernah aku sholat Jumat bersamanya dalam sholat yang maqsurah. Falamma sallama al-imam, kuntu fi maqami. Setelah imam salam, aku berdiri di tempat sholatku. Fasallaitu, lalu aku sholat. Falamma dakhala arsala ilayya faqal. Ketika dia masuk, maka dia menemui aku, lalu berkata, la ta'ud lima fa'alta. Jangan kamu lakukan apa yang kamu telah lakukan. Yaitu, begitu salam dari sholat, lalu berdiri lagi untuk sholat. Ya. Idza shallaital jumu'ata, fala tusalliha bisolatin. Kalau kamu sholat Jumat 2 rakaat, ya, sholat Jumat 2 rakaat. Kalau kamu sholat Jumat 2 rakaat, ya, fala tasilha, maka jangan kamu nyambung dengan sholat yang lain. Fala tasilha bisolati, hatta tatakallam, sampai kamu berbicara, au takhruj, atau kamu keluar. Ini artinya supaya apa? Tidak terkesan bahwa sholat Jumat itu 4 rakaat. Makanya setelah sholat Jumat, ya duduk dulu. Zikir, wirid. Ya. Kemudian bicara misalnya. Dan orang yang di samping kita. Ini menunjukkan bahwa kita sudah selesai sholat Jumat. Atau keluar. Ke tempat lain. Cari tempat lain untuk sholat. Fa inna Rasulullah SAW amarona bidalik. Karena sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengerjakan yang demikian itu. Artinya tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang berikutnya. Ya. Alla nusila sholatan bisolati. Agar kami tidak menyambung satu sholat dengan sholat yang lainnya. Hatta natakallama, sampai kami berbicara. Kalau sudah berbicara, setelah sholat yang pertama, baru sholat yang kedua. Au nakhruja, atau kami keluar dulu, ya, baru kemudian sholat yang berikutnya. Ini hadis yang hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih. Baik. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis yang baru kita bahas ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu dari apa yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini, yaitu kita dianjurkan untuk tidak menyambung
satu sholat dan sholat berikutnya. Sholat Jumat dan sholat sunnah ba'da Jumat. Itu jangan artinya begitu salam, jangan langsung berdiri. Duduklah. Zikir, kemudian berbicara dengan orang di samping kita. Atau keluar dari tempat sholat kita, yang menunjukkan bahwa kita telah mengerjakan sholat Jumat 2 rakaat. Jangan begitu salam sholat Jumat, langsung ba'diyah Jumat. Langsung berdiri lagi ba'diyah Jumat. Ini yang dimaksud. Yang tidak dianjurkan. Baik, demikian insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat dari apa yang disampaikan. Masih ada waktu dan kesempatan untuk menjawab. Kalau ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, silahkan. Dan kami kembalikan kepada pembawa acara Abu Lukman. Jazakumullah khairan. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu Ta'ala. Dan untuk berikutnya kami undang Anda, sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari Bapak Suhud di Jakarta dan juga penanya yang lainnya dengan pertanyaan yang senada. Pertanyaannya, bagaimana halnya Ustadz jika sholat wajib yang dilaksanakan di rumah dengan maksud ingin menghidupkan rumah dan ingin berjamaah dengan istri dan anak-anaknya? Apakah diperbolehkan Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaannya bagus dan banyak memang pertanyaan yang seputar masalah ini. Kami katakan wallahu ta'ala a'lam bahwa saat untuk mengajarkan istri dan anak itu bukan di saat sholat berjamaah. Ya, kalau mau ajarkan ada sholat yang lain. Dan sholat sunnah pun bisa kita ajarkan. Maka tidak ada contoh dari para sahabat atau tabi'in bahwa mereka dengan alasan yang sama mereka sholat di rumah. Ya, tidak ada dasarnya. Tidak ada contohnya. Baik dari Rasulullah SAW, para sahabat, semua mereka sholat berjamaah di masjid. Tidak ada di antara mereka para sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ingin sholat di rumahku, ya Rasulullah. Aku ingin ajarkan anak istriku untuk sholat. Tidak ada. Ya. Jadi kita laki-laki sholat di masjid. Kalau mau mengajarkan, ada waktu lain untuk mengajarkan. Tidak pada saat sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya, dan ini menjadi jawaban dari banyak pertanyaan terkait dengan masalah ini. Dan kami akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Ya. Ini Roja ini, saya Roja. Iya, baik, silakan Bapak. Mau nanya, kalau misalkan tadi ada ceramahnya Ustadz Al-Mubarak ya. Silakan. Itu kalau misalkan pada saat sholat Jumat, nah sholat Jumat ini kalau selesai sholat Jumat kita pada waktu kita safar kita jamak atau kita kosor, langsung boleh atau enggak langsung berdiri di tempat dan sholat yang 2 rakaatnya lagi untuk yang asarnya. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Pertanyaannya jelas sekali ya. Sebetulnya permasalahan apakah ada jamak antara Jumat dan Asar itu ada khilaf di antara ulama. Ya. Apakah ada jamak sholat Jumat dan sholat Asar? Ya, itu ada khilaf di antara ulama. Oke lah, kita mengambil sebagaimana pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak tadi, beliau cenderung ada jamak antara Jumat dan Asar. Kalau memang itu yang akan dilakukan, maka tentu tidak mengapa seorang setelah sholat Jumat, dia langsung qomat, kemudian sholat Asar. Kalau itu tidak mengapa. Kalau beliau memilih pendapat yang bolehnya sholat Jumat dijamak dengan sholat Asar. Ya. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak ada jamak antara Jumat dengan Asar. Yang ada itu zuhur dengan Asar, bukan Jumat dengan
asar karena ada beberapa perbedaan antara Jumat dan zuhur. Nah, tidak mengapa lah, itu masalah khilafiyah. Kalau memang Bapak mengambil bolehnya jamak antara Jumat dan asar, dalam hal demikian, ya maka tentu boleh selesai sholat Jumat, salam kiri dan kanan, langsung berdiri, qomat untuk mengerjakan sholat asar 2 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga jelas. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan melalui pesan WhatsApp kembali Ustadz dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana. Bertanya Ustadz, bolehkah jika ana setelah sholat wajib langsung sholat ba'diyah tanpa zikir terlebih dahulu? Dikarenakan ada kekhawatiran keburu buang angin Ustadz. Sehingga zikirnya dilaksanakan setelah sholat sunnah ba'diyah. Apakah alasan seperti ini diperbolehkan Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, zikir sesudah sholat itu hal yang dianjurkan. Hal yang sunnah dianjurkan. Nah, kalau memang pertimbangan demikian, pertimbangan yang disebutkan tadi, ya tidak mengapa seorang setelah sholat wajib, dia pindah tempat. Berjalan misalnya. Ya, berjalan entah pindah ke kamar lain, ya, atau tempat lain, kemudian segera sholat ba'diyah, ya. Tapi dengan dia memberikan kesan bahwa dia sudah selesai sholat wajib, yaitu dengan cara dia berbicara atau dia pindah tempat atau keluar dari ruangan itu ke tempat yang lain, kemudian dia kerjakan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Ini apabila memang alasannya karena mungkin khawatir kalau zikir dulu nanti buang angin. Kadang-kadang ada orang yang memang begitu bawaannya. Yang orangnya ya kentutan, ya bahasa kasarnya begitu. Jadi begitu selesai sholat, khawatir langsung buang angin. Nah, kalau demikian kekhawatirannya, maka boleh setelah dia sholat wajib, dia pindah tempat, dia berjalan. Ya, meninggalkan tempat sholat wajibnya, ke tempat yang lain, kemudian dia mengerjakan sholat. Atau dia berbicara dengan orang lain, kemudian dia sholat ba'diyah, kemudian baru misalnya dia berzikir setelah itu. Insyaallah kalau memang keadaan demikian, insyaallah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini, bertanya dari Ibu Aminah di Sulawesi Selatan. Ingin bertanya Ustadz, kalau kita sedang melaksanakan sholat sunnah Ustadz, kemudian tiba-tiba iqamah, apakah sholat sunnah harus dihentikan walaupun belum selesai Ustadz? Mohon solusinya Ustadz. Seorang sholat berjamaah di masjid misalnya, karena kejadian ini hanya untuk orang yang sholat di masjid. Kalau seorang sholat di rumah, seorang wanita, dia sholat sunnah qobliyah subuh misalnya di rumah. Ketika sedang sholat qobliyah subuh di rumah, di masjid sampingnya iqamatus sholat, maka tidak ada hubungannya. Dia tetap lanjutkan sholat qobliyah subuh sampai selesai, baru dia sholat sendirian, sholat subuh. Tapi sekarang kejadiannya di masjid. Seorang datang sholat berjamaah di masjid. Kalau dia baru Allahu Akbar sholat sunnah, langsung iqamah dikumandangkan, maka batalkan sholatnya. Karena tidak ada sholat sunnah jika telah dikumandangkan iqamah sholat wajib. Tetapi misalnya seorang sudah 1 rakaat, atau sudah bangkit dari rukuknya rakaat kedua. Bangkit dari rukuknya rakaat kedua dalam sholat sunnahnya. Tahu-tahunya dikumandangkan iqamah, maka dia lanjutkan sholatnya ya, secara ya lebih cepat, kemudian ikut berjamaah. Jadi kalau sudah 1 rakaat atau sudah ruku pada rakaat kedua, ya maka segera selesaikan. Selesaikan sholatnya. Tetapi kalau baru Allahu Akbar atau baru membaca Al-Fatihah rakaat pertama, iqamah dikumandangkan, maka dibatalkan sholatnya dan sholat bersama imam. Ini jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustadz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Televisi Roja dimanapun Anda berada,
Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, karena ini berkaitan dengan amalan sehari-hari yang selalu kita lakukan. Semoga dapat pencerahan, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil sebagai ilmu dan bisa kita amalkan dari pembahasan yang baru kita bahas. Dan juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, hendaknya kita pun jangan gampang meninggalkan sholat-sholat sunnah. Karena sholat-sholat sunnah itu fungsinya, diantara manfaatnya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib kita di hari kiamat kelak. Ya. Dan yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala adalah sholat. Kalau ada kekurangan pada sholat wajib, maka ditanya, ya, dicari amalan sholat sunnah kita. Kalau ada sholat sunnah kita, maka disempurnakanlah sholat wajib kita dengan amalan sholat sunnah. Nah, oleh karena itu jangan kita gampangkan atau dengan mudah meninggalkan sholat sunnah. Hendaknya kita selalu berupaya untuk melaksanakan, ya, di antara adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, yaitu sesudah dan sebelum sholat wajib. Juga sholat sunnah lainnya. Ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah di malam hari, ada tahajud, ada witir, dan yang lainnya dari sholat sunnah. Hendaknya kita berupaya untuk juga mengerjakannya. Ya, karena ada sebagian orang mungkin dia menggampangkan sholat sunnah, tapi hendaknya seorang mukmin dia selalu memperbanyak amal kebaikannya. Ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian, jazakumullah khairan. Kami ucapkan jazakumullah khairan pada semuanya yang telah ikut andil dalam kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.